Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Feby Wijayanto, dosen Ilmu Politik di Universitas Airlangga yang berfokus pada bidang politik, sains, dan teknologi. Saya menyelesaikan pendidikan sarjana ilmu politik pada tahun 2014 di Universitas Airlangga dan melanjutkan program magister di bidang politik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan di University of Manchester pada tahun 2015. Sejak tahun 2019, saya bergabung sebagai dosen tetap di Departemen Ilmu Politik. Pengalaman saya juga meliputi pengajaran lintas disiplin, seperti ketika saya menjadi pengajar di kelompok riset sosioteknologi Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018. Selain itu, saya juga aktif sebagai peneliti sekaligus konsultan di sebuah lembaga think tank yang bergerak di bidang tata kelola pemerintahan dan digitalisasi data publik. Sejalan dengan minat dan latar belakang tersebut, saya ditugaskan oleh PJMK dan Dekan untuk turut mengampu mata kuliah politik digital yang sudah diajarkan semenjak semester genap tahun 2021-2022 dalam format team teaching. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana teknologi digital, khususnya internet, mempengaruhi konsep-konsep dasar dan praktik-praktik politik masa kini. Kami bertiga mengampu mata kuliah ini bersama PJMK dan saya sebagai salah satu tim pengajarnya. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3. Dan adapun capaian pembelajaran utama yang ditargetkan dalam mata kuliah ini mencakup 3 hal penting. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep politik digital yang berkembang setelah hadirnya teknologi internet. Kedua, mahasiswa dapat menguraikan secara kritis bagaimana konsep-konsep dasar ilmu politik seperti kekuasaan, kebebasan, dan keadilan mengalami pergeseran makna dalam konteks digital. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan praktik-praktik politik digital yang ada di berbagai negara serta menganalisis dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Dalam hal perencanaan kuliah, saya dan tim menyusun materi perkuliahan yang sejalan dengan struktur rencana pembelajaran semester yang secara berkala dievaluasi dan disesuaikan dengan masukan dari gugus penjaminan mutu, juga asosiasi keilmuan seperti Apsipol, IPSA, dan didukung oleh pengalaman praktis saya di lembaga think tank. Materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah ini mencakup fenomena-fenomena kontemporer seperti direct demokrasi, artificial intelligence dalam kebijakan publik, digital political marketing, e-voting, hingga propaganda algoritmik dan pembentukan partai digital. Sebagai dosen, saya tidak hanya menyampaikan ulang teori-teori dasar, melainkan juga membekali mahasiswa dengan kerangka penjelasan yang diperkuat oleh fenomena mutakhir. Misalnya dalam pertemuan minggu ketiga yang saya ampu, mahasiswa diajak mengkaji konsep kekuasaan di era digital. Di sini saya mengajak mahasiswa untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan tidak lagi hanya dimonopoli oleh institusi formal seperti negara, tapi juga muncul dari kekuatan teknis seperti penguasaan algoritma, pengelolaan big data, dan bahkan kecakapan dalam pemrograman komputer. Mahasiswa juga belajar mengenai bagaimana kekuasaan kini tersebar baik di ruang publik ataupun privat, dan bagaimana aktor non-negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik dan pengaruh politik. Salah satu tantangan terbesar dalam mengajar mata kuliah ini adalah bagaimana menyederhanakan konsep-konsep politik yang sifatnya abstrak supaya bisa dipahami lebih mudah oleh mahasiswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, kreativitas dalam pembelajaran ini terletak pada metode active engagement learning yang menggunakan partisipasi aktif mahasiswa dalam bentuk diskusi terbuka, studi kasus, dan presentasi kelompok. Selain itu, mata kuliah ini menerapkan case-based learning sebagai upaya untuk mempertemukan antara teori dengan fenomena dunia nyata. Dan untuk mendukung kreativitas dalam penyampaian materi ini, saya juga memanfaatkan alat peraga pendidikan seperti robot humanoid mini untuk membantu menjelaskan konsep aktor politik non-manusia, kartu petunjuk cue cards, diskusi kelompok dengan flip chart, dan spidol sebagai media visualisasi ide mahasiswa. Ini bertujuan supaya kelas menjadi ruang yang interaktif dan mendorong daya pikir kritis serta kolaborasi di antara mahasiswa. Perkuliahan ini menggunakan metode hybrid juga, memanfaatkan learning management system hebat UNER sebagai platform untuk pendistribusian mata ajar, instruksi tugas, pelaksanaan kuis, dan juga sistem penilaian. Materi pembelajaran diunggah setiap awal minggu dan dipelajari oleh mahasiswa sebelum kelas dimulai. Dalam hal interaksi, mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen atau sesama mahasiswa melalui diskusi dan presentasi. Saya menempatkan diri bukan hanya sebagai fasilitator, tapi juga teman belajar dan penyedia bimbingan akademik. Ketika mahasiswa menghadapi kesulitan dalam memahami teori atau mengerjakan tugas, saya menyediakan waktu konsultasi baik secara daring maupun luring. Sementara itu, evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang komprehensif. Penilaian terdiri atas keaktifan di kelas sebesar 10%, kuis mingguan 10%, presentasi kelompok 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30% yang bersifat close book dan juga studi kasus. Kemudian ini juga
ujian berupa kasus nyata yang harus dikerjakan secara tertulis, dan setiap bentuk penilaian dirancang untuk mencerminkan pemahaman konseptual sekaligus kemampuan aplikatif mahasiswa terhadap fenomena politik digital. Melalui pendekatan pengajaran yang mengintegrasikan pengalaman industri, inovasi, alat bantu pembelajaran, serta ruang interaksi yang terbuka antara dosen dan mahasiswa, saya berharap mata kuliah ini mampu menghasilkan tidak hanya mahasiswa yang bisa paham secara teori, tapi juga adaptif terhadap perkembangan politik digital yang dinamis dan penuh tantangan. Inilah bentuk kontribusi kecil saya sebagai pengajar dalam mempersiapkan generasi peneliti, politisi, analis, dan pembuat kebijakan yang mampu berpikir kritis, solutif, dan relevan dengan zaman. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah hadir pada perkuliahan hari ini di minggu ketiga mata kuliah Politik Digital SOP 214. Ya. Melanjutkan pada materi minggu lalu, di minggu kedua, kita pada hari ini kita membahas tentang konsep kekuasaan di era digital. Konsep kekuasaan disebut juga istilahnya dengan apa? Kekuasaan adalah dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai apa? Power, ya. Sesuatu yang kita kaji pada hari ini. Nah, sebelum kita ke materi, saya ada asisten ya, 2 asisten kecil di bawah saya, mungkin nggak kelihatan, tapi ada 2 asisten yang akan menyambut mata kuliah kita hari ini, ya. Saya belum kasih nama, mungkin silakan kalau mau kasih nama Upin dan Ipin atau yang lain juga boleh. Siapapun juga, mungkin kita panggil Onyo. Satunya siapa? Yang abu-abu kita panggil Onyo, yang putih kita panggil siapa? Asep. Asep, oke. Oke, kita panggil Asep dan Onyo, ya. Mungkin kita dengarkan dulu ya unjuk gigi dari si yang putih tadi. Asep. Ya. Asep atau Onyo? Asep ya, oke. Asep, kita. Oke ya. Ternyata dia bergeraknya berjoget ya. Sekarang Asep kita diamkan dulu, kita ke Onyo. Oke. Onyo bukannya penyanyi ya harusnya ya? Oke, kita. Oke. Onyo. Onyo keren sekali. Oke. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, mungkin kalau hari ini lagu yang cocok untuk 2 teman kecil kita itu mungkin yang sekarang lagi ngetren ya, namanya apa? Pretty Little Baby, ya itu ya, itu yang ngetren. Nah, tanpa kita sadari sebetulnya kenapa kita sangat perlu belajar tentang konsep kekuasaan di era digital, karena mulai saat ini dan ke depan itu lebih banyak pekerjaan kita digantikan oleh siapa? Robot. Ya, setiap dari pekerjaan lama-kelamaan akan digantikan oleh robot. Tetapi sekali lagi, robot adalah bagian dari teknologi. Dan teknologi itu di dalam politik digital juga mengandung dimensi yang disebut tadi barusan istilahnya dari kekuasaan, yaitu power. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, yang akan kita bahas ya konsep kekuasaan di era digital. Kemudian yang kedua, coding sebagai kuasa. Lalu transparansi dan pembagian kekuasaan baru, kontrol terhadap persepsi, lokus kekuasaan, domain publik dan privat. Ya. Oke, mungkin ada yang masih ingat tentang konsep dasar kekuasaan di pengantar ilmu politik. Ya. Saya sering mengatakan bahwa kekuasaan itu punya banyak dimensi. Ya, tapi beberapa pengertian yang sering kali kita bahas itu ada 3 ya. Jadi kemampuan individu untuk mempengaruhi. Ya. Kalau di era sekarang mungkin ada profesinya ini ya, orang yang mempengaruhi orang lain. Disebut sebagai apa itu? Influencer. Kemudian kata Harold Laswell, dia mengatakan who gets what, when and how. Ya, siapa yang memperoleh apa dan di mana. Ya, jadi katakanlah
seorang presiden dia mendapatkan sesuatu di sini jabatan, dan kemudian ketika ini terjadi ketika masa pemilu presiden, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum baik terbentuknya maupun akibat sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan. Ya. Sebagaimana kita sudah bahas ya di minggu awal, bahwa di minggu ketiga kita akan ada kerja kelompok, ya, dan juga ada sedikit kuis. Okay. Dari sini apakah ada yang ditanyakan dari demonstrasi teman kita si Onyo dan si Asep? Suryo? Ya. Suryo sudah kenal sama Asep sama Onyo? Sudah. Oh, barusan? Iya. Ya, oke. Nanti minta nomor WhatsApp-nya ya? Boleh. Iya. Silakan pertanyaannya. Dari kita melihat ke depannya, mungkin sekarang tadi Bu Febi masih mengontrol Onyo lebih tepatnya. Oke. Nah, apakah ini nanti kita sebagai manusia ya, nanti apakah bisa berada di bawah kekuasaan dari sebuah robot? Karena mungkin kedepannya robot itu mempunyai akal sendiri tanpa pemrograman yang sendiri, jadi dia tidak di bawah kuasa seseorang dan bisa menggantikan manusia itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Suryo ya. Pertanyaannya awal tapi sudah rumit ya. Apakah misalnya kecerdasan yang dimiliki oleh robot suatu saat bisa melampaui manusia? Kita lihat pada fakta ya. Pada faktanya sekarang itu perkembangan dari penelitian artificial intelligence itu sudah menyentuh pada tingkatan berikutnya yang disebut sebagai general artificial intelligence. Mungkin kemarin sempat lihat misalnya saat HUT Bayangkara Polri gitu ya, itu kan ada robot humanoid. Iya. Jadi mungkin ke depan kita banyak melihat seperti itu, dan juga misalnya ada robot anjing pelacak. Ke depan tentu banyak sekali pekerjaan yang akan digantikan ya oleh robot, dan sebetulnya ada satu topik yang menarik yang disampaikan oleh seseorang yang namanya Simon Sinek. Dia seorang pakar ya di komunikasi dan politik. Dia mengatakan sesungguhnya justru yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh robot ya, manusia, itu adalah kerandomannya atau randomness. Jadi seseorang yang seringkali misalnya dia lupa ya, kemudian dia seringkali merasa dirinya tidak sempurna, justru proses itulah yang kemudian membentuk dia menjadi seseorang. Kalau kita tahu kalau pekerjaan dilakukan oleh robot pasti hasilnya sempurna ya, tetapi itu tidak akan membuat seseorang itu belajar gitu ya. Oke, kita mungkin melanjutkan. Ada lagi mungkin dari si Onyo dan Asep, dan dia tenang ya, dia tidak pernah kepikiran seperti kita ya robot ini ya. Dia tidak dia tidak mikir overthinking ya, aduh besok ini bisa kuliah apa enggak gitu ya, besok bayar UKT atau enggak gitu ya. Itulah yang membedakan kita dengan robot ya. Mungkin selain Suryo ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Berli. Ya, perkenalkan saya Berli dengan NIM akhir 014. Nah, tadi saya sempat melihat nih Bu, ada Asep dan juga Onyo. Tentunya ini kan salah satu bentuk perwujudan gimana dunia itu akan berkembang terus-menerus Bu ya. Maksudnya tentu akan ada AI dan lain-lain, kemudian semua posisi manusia dalam hal pekerjaan pun akan digantikan oleh robot. Apakah tentunya ini akan mempengaruhi pemilu ke depan Bu, atau seperti apa? Karena dalam politik digital sendiri itu konsep robot ini belum sempat dimasukkan dalam politik kan Bu. Apakah dia juga akan menggantikan posisi elit-elit gitu Bu? Mungkin mempengaruhi keputusan politik atau seperti apa gitu. Karena menarik juga gitu Bu. Ini saya tahu ini biasanya ada pertanyaan ini, biasanya ada kekecewaan gitu ya. Ini sama DPR gitu ya, kecewa. Jadi kayaknya kok apa bisa ya diganti sama robot aja gitu ya, dengan pengambilan keputusannya yang mungkin jauh lebih akurat gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi ya. Bahkan misalnya legislator sekarang itu mulai pekerjaannya misalnya di negara seperti Denmark dan Norwegia, itu pekerjaan mereka dalam legislasi, menyusun undang-undang, menghitung anggaran, itu sudah mulai dibantu oleh robot ya. Ya mungkin robotnya tidak berbentuk humanoid manusia,
tetapi selalu ada semacam software atau piranti yang membantu mereka menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Tapi apakah bisa digantikan? Ya kita lihat kualitas anggota legislatif ya, apakah misalnya bisa lebih baik, atau kalau tidak lebih baik mungkinkah misalnya kita bisa mengintrodusir ide tentang robot atau seperti apa. Jadi itu pun juga kita perlu perhatikan ya, karena konteks teknologi itu selalu berkaitan dengan penerimaan masyarakat ya. Kalau misalnya masyarakatnya belum terlalu terbuka atau belum terlalu literate ya, maka belum bisa diterima. Nah sebenarnya ya mahasiswa sekalian, ada 3 keywords ya dalam memahami politik digital, yaitu mind, money, dan muscle. Mind artinya apa? Pikiran. Cocok dengan bahwa politik itu mempengaruhi pikiran. Artinya di sini dalam politik digital pun ada sesuatu yang mempengaruhi kita dari pikiran kita. Misalnya apa? Yang sesuatu di media digital tapi dia mempengaruhi pikiran kita. Misalnya teknologi yang sehari-hari kita pakai, yang kita tiap pagi bangun pasti harus mengecek itu. WA, media sosial ya. Itu sangat mempengaruhi FYP ya. Kemudian money ya. Di mana kemudian banyak sekali potensi bisnis ya yang ada di ruang digital. Kemudian muscle ya, muscle yaitu menggerakkan seseorang, artinya ada tenaga kerja yang digerakkan dari situ. Oke, karakteristik kekuasaan ya itu juga ditemukan sebetulnya di jagat digital. Jadi kekuasaan itu bersifat relasional ya. Jadi kekuasaan itu hanya hadir ketika ada 2 manusia. Jadi kalau seseorang itu sendiri tidak mungkin ada satu kekuasaan. Kemudian yang kedua, dia bersifat tidak seimbang. Tidak seimbang artinya ada seseorang atau kelompok yang memegang kekuasaan lebih banyak daripada yang lain. Nah yang ketiga, penggunaan paksaan. Jadi artinya kekuasaan itu adalah kadar di mana seseorang atau kelompok itu menggunakan paksaan untuk membuat orang lain melakukan sesuatu. Nah karakteristik kekuasaan tadi, apakah ada yang perlu diklarifikasi atau yang masih ada yang dibingungkan dari definisi dan karakteristik kekuasaan? Saya mau tanya. Oke, Aziza. Ya. Kan kalau misalnya ada suatu kondisi di mana sumber dayanya itu terbatas, itu kan, apakah itu bisa menjadi semacam apa ya, sumber kekuasaan bagi suatu elit gitu? Oke, soal sumber kekuasaan ya. Jadi perlu kita ketahui, sumber kekuasaan dalam ilmu politik itu ada beberapa hal. Pertama misalnya pengetahuan. Yang kedua agama, ya, religi, maka ada tokoh agama dan seterusnya. Kemudian 3 senjata. Nah keempat yang berhubungan dengan politik digital ini adalah kemampuan. Kemampuan dalam hal di sini apa? Kemampuan dalam hal-hal misalnya seperti pemrograman, ya. Dan pemrograman itu yang kemudian membuat akhirnya ruang digital itu tercipta. Dari pemrograman terciptalah satu media sosial, terciptalah satu platform YouTube. Terciptalah platform di mana Anda berjoget di situ, TikTok ya. Dan itu adalah sebuah kemampuan. Kenapa? Karena ketika lahir media dan platform ini, maka ada penguasaan tertentu yang dilakukan. Sebagai contoh, Anda tahu Google? Tahu. Ya. Dan kita bergantung penuh pada Google, misalnya dari menyimpan data, mengakses email, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Google semakin menguasai kehidupan kita dan termasuk kekuasaan. Contoh yang lain adalah di Amerika Serikat, itu perusahaan seperti Amazon dan juga Google itu memiliki data yang cukup komprehensif mengenai para pemilihnya. Jadi misalnya dia bangun jam berapa, dia belanja apa, dia sukanya apa, dia baca berita apa, itu disimpan oleh Google dan Amazon. Jadi bayangkan betapa berkuasanya para multinational companies ini. Dalam hal ini adalah perusahaan teknologi, dan itu tidak seimbang. Ya, kenapa? Karena mereka menguasai begitu banyak data, sedangkan kita tidak tahu banyak tentang mereka. Ada lagi? Pinkan ya? Terkait karakteristik kekuasaan yang tidak seimbang ya Bu. Sekarang kan di dunia digital itu ada yang namanya kayak algoritma seperti itu. Nah, bagaimana algoritma ini tuh dapat memperkuat relasi kekuasaan yang tidak seimbang itu tadi? Terima kasih ya.
Algoritma ya, algoritma itu tidak seimbang. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan algoritma? Algoritma itu kan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi contohnya gini ya, ada dua tahap, ada dua versi masak Indomie. Yang satu 5 tahap, yang satu 7 tahap. Masak Indomie itu dibuka bungkusnya, dimasukkan minyak, dicampurkan bumbunya, ditaburin bawang, selesai. Tapi ada yang masak Indomie itu dimasukkan minyak, dicampurkan bumbunya, dikasih keju, dikasih kentang, ya, dikasih sawi, minyak ditiriskan, digorengin telur jadi 7. Nah, algoritma ini yang menentukan kemudian kenapa terkadang ya semakin kompleks itu justru yang menjadikan kekuasaan itu menjadi tidak berimbang. Jadi misalnya contohnya apa yang terjadi pada e-commerce ya. Tentu Anda punya preferensi pada tempat di mana belanja. Oh, saya lebih suka belanja di platform A ketimbang B. Misalnya ya. Platform A dan platform B. Kenapa? Karena yang platform B menawarkan diskon dan lebih mudah. Nah, itu salah satu yang disebabkan oleh algoritma. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, setelah kita membahas tentang karakteristik kekuasaan di dalam politik digital, kita ada sedikit instruksi untuk tugas kelompok. Ya, di saat di Hebat e-learning itu sudah dibagi materi, ya, dan kemudian kuis ada di situ. Materi kita bahas dalam instruksi tugas kelompok. Ya. Nah, instruksinya berikut. Cue card yang dibagikan, ya, yang sudah diterima, ya, cue cardnya sudah dibagikan. Maka dibuat sebuah mind map menjelaskan pengertian dan konsep, ya, dari kekuasaan yang ditanyakan dan dijelaskan dengan dua kata kunci atau keywords. Lalu tuliskan dan tuangkan dalam flipchart dan presentasikan dalam waktu 3 menit. Bisa kita mulai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan. Ini spidolnya. Tadi kelompok siapa lagi? Ya, satunya Berli ya. Oke. Kemudian ini flipchartnya. Ada satu kelompok. Berli, kemudian Suryo. Oke. Dibagi 4 atau dibagi 3 enggak apa-apa ya? Iya, Bu. Oke, semuanya udah selesai ya. Kita akan presentasi kelompok singkat saja, yang penting menjelaskan apa yang sudah dikerjakan. Oke, mungkin bisa dimulai dari kelompoknya Berli. Singkat saja, waktunya hanya 2 menit ya. Oh iya, Oke. Oke, perkenalkan teman-teman, di sini kami bertiga dapat flip chart yang tulisannya tuh ketidakseimbangan kekuasaan. Nah, sebetulnya ketidakseimbangan kekuasaan dalam konteks politik digital itu seringkali terjadi ya, terutama ketika ada kritik kepada elit, kemudian media pers itu seringkali dibungkam. Nah, sebetulnya ketidakseimbangan kekuasaan itu terjadi ketika adanya dominasi platform, kemudian adanya kepemilikan dana, dan juga manipulasi opini publik seperti itu. Nah, kemudian mempengaruhi kekuatan algoritma. Maka dari itu seperti contoh kasus yang realnya itu misalnya ketika ada RUU tadi, semua masyarakat tuh bergejolak gitu ya. Tetapi ada beberapa media pers yang dibungkam juga oleh pemerintah seperti itu, misalnya Tempo dan sebagainya. Nah, tentu ini merupakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam konteks politik digital. Mungkin seperti itu. Oke, ada tambahan dari kelompoknya, anggota kelompoknya? Cukup. Oke, cukup. Mungkin dulu aplaus. Oke, gambarnya bagus ya, dan menggambarkan anonimitas ya, karena itu nggak tahu ya gendernya ya, male atau female ya. Tapi itu menggambarkan anonimitas, tapi secara keseluruhan ini sudah menggambarkan konsep tentang ketidakseimbangan kekuasaan ya. Jadi di atas hanya ada satu atau sekelompok orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang di bawah. Ya, yang di bawah ini tentu mereka yang merepresentasikan populasi dan tidak memiliki kekuasaan yang sangat besar seperti para elitnya yang ada di atas. Oke, terima kasih kelompoknya Berli. Baik, kami akan menjelaskan mengenai kekuasaan yang dijelaskan seperti dari slide kedua dari Bu Febi, yaitu dari Harold Haswell yang menjelaskan mengenai kekuasaan itu, mengenai siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Nah, kami akan menjelaskan konsep-konsep 3-4 poin dari Harold Laswell tadi, yaitu who, mengenai influencer, institusi yang mempunyai kekuasaan seperti DPR ataupun MKMA dan
bentuk lainnya yaitu bahkan dari partai politik itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada what, itu kan berarti apa ya, merujuk kepada sumber dayanya. Jadi di sini sumber daya itu termasuk dari uang, status, kemudian juga ada atensi atau perhatian. Selanjutnya ada when, yakni kapan. Ini tuh menyangkut waktu dari pelaksanaan, misalnya kayak distribusinya ataupun mau menerapkan kekuasaannya. Nah ini tuh terjadi waktu krisis atau bisa jadi pas viralitas maupun dalam siklus berita. Kemudian adalah how, ini menyangkut bagaimana kekuasaan itu dijalankan atau didistribusikan melalui paksaan, propaganda ataupun algoritma. Oke, kita beri aplaus ya. Who, what, when, and how ya. Jadi sebetulnya prinsip dari kekuasaan itu adalah 4 ini yang disampaikan oleh Harut Laswell. Sebetulnya kalau di masa sekarang ini kurang 1 W-nya. Ada yang tahu? WK ya, 1 kurang 1 ya. WK. Oke, kita lanjutkan ke kelompok yang terakhir, kelompok dari Danang. Ada Danang, Azizi, Yesi mungkin di sini. Oke. Mohon izin, kami mendapatkan tugas kelompok terkait kekuasaan yang dimana mengutip dari Prof. Ramlan sendiri adalah kemampuan individu atau kelompok dalam mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dikendakinya. Lalu yang pertama ada influencer, yang dimana influencer ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, bisa menggunakan secara paksaan atau sukarela, dan juga menjadi 2 bagian ya. Yang pertama secara coercion atau paksaan, lalu yang kedua ada influence atau pengaruh. Lalu di sebelahnya juga ada beberapa orang yang sudah terpengaruh atau influence. Itu merupakan salah satu bentuk kekuasaan dari seorang influencer ini yang tidak menggunakan secara paksaan atau sukarela. Lalu juga muncul dari hubungan interpersonal dan kepercayaan, mengandalkan persuasi, contoh, dan legitimasi sosial. Lalu juga di sebelahnya ini dengan memobilisasi massa, mendapatkan keuntungan pribadi atau kepentingan umum, yang dimana tokoh masyarakat atau pemuka agama ini memimpin yang dihormati akademisi pakar yang punya reputasi aktivis dengan integritas tinggi. Ambil contoh juga influence food vlogger, yang dimana ketika kita skeptis terkait makanan tentang A ini, dengan adanya influencer ini kita menjadi terinfluence, sehingga kita tertarik untuk membeli makanan tersebut, sehingga secara tidak langsung juga kita mendapatkan keuntungan secara pribadi melalui media sosial, digital, dan lain sebagainya. Mungkin dari kelompok kami sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompoknya Danang ya. Ini menggambarkan tentang influence ya, pengaruh, bahwa pengaruh itu ada yang memberikan influence, kemudian yang menerima, dan tentu terkait dengan kepentingan apa ya. Terima kasih, boleh kembali ya. Untuk feedback kelompok nanti akan diposting di Hebat e-learning, jadi silakan nanti ajukan tanggapan dan komentar. Nah, mahasiswa sekalian, sesi yang terakhir kita ada kuis ya. Kuis yang bisa dikerjakan dengan membuka platform berikut. Pertanyaannya sedikit, tapi nanti akan ada daftar rankingnya ya. Oke, silakan bisa dibuka. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, kita lihat. Pertama Aziza, kedua Pinkan, ketiga Suryo. Oke. Oke, demikian kuis pada hari ini dan sekaligus penutup untuk perkuliahan kita hari ini. Kita lanjutkan di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.